Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad bagian 7 tentang 6 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliun radhiyallahu an, disampaikan oleh Sayyidina Ali, an-ni'amu sittatu asya'a. Beberapa nikmat itu ada 6. Nikmat utama itu ada 6 menurut Sayyidina Ali. Yang pertama al-islamu, Islam. Islam ya. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an. Wa Muhammadun, dan Nabi Muhammad Rasulullah yang menjadi utusan Allah. Wal afiyatu, dan kesehatan atau keselamatan. Wasitru, tertutupnya aib. Wal ghina, lan berkecukupan. Anin nasi, dari bantuan orang lain. Akan coba kita jelaskan satu-satu. Di sini disebutkan nikmat yang paling utama itu ada 6. Pertama Islam. Kenapa Islam itu menjadi kenikmatan? Dalam sebuah catatan yang saya sempat membaca, bahwa di negara Amerika itu orang berbondong-bondong mulai masuk Islam. Tetapi banyak orang yang mencoba mempertahankan Islamophobia atau anti-Islam. Kenapa bisa anti-Islam? Di antara analisanya yang menarik saya perhatikan, jadi begini, saking kompleksnya Islam mengatur hambanya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari bekerja sampai cara nerima uang, itu mengkhawatirkan orang-orang di Amerika. Contoh yang disebutkan di artikel itu ya, masyarakat Muslim itu sangat tertib dalam makanan. Sehingga sampai mereka tidak diperbolehkan, yang pertama makan daging anjing dan daging babi. Itu prinsip, banyak lagi daging yang lain, daging kucing dan seterusnya. Yang kedua, minum itu tidak boleh minum minuman keras atau bahasanya khomer bahasa Arabnya. Ya bir, ya mensen, topi miring, ya oplosan bantul mati 7 kemarin. Ah ya. Aduh, dari itu 40 tahun bodoh. Kok bisa? Nah, dioplos anu ya Pak, obat tikus itu loh. Racun tikus itu loh. Ayo mau diar toh. Piye toh maksudnya iki? Saya kadang ya bingung. Maksudnya piye? Jadi bir mensen topi miring orang tua, terus Iceland, sing nang kene panas. Itu kalau misalnya banyak orang Islam dan Islam mengharamkan itu, pabrik tutup. Padahal penerimaan pajak dari miras itu besar loh. Bisa dibayangkan. Kalau tiba-tiba orang Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Maka karena ketertiban itu industri-industri non halal akan banyak tutup. Maka banyak orang mempertahankan Islamophobia. Itu masih minuman loh. Belum makanan. Makanya katanya yang pernah ke Amerika, nyari makanan dengan label halal itu tidak mudah. Itu loh. Dan industrinya enggak usah jauh-jauh ke Amerika. Mohon maaf, nuwun sewu. Ini niatnya belajar nggih. Saya tidak bermaksud nyinggung siapa-siapa, tidak bermaksud menyindir siapa-siapa. Kalau kesindir ya berarti wis wayahe ngono. Lho sinau. Jogja ini termasuk perputaran daging ayam itu besar. Sampai ada pabrik pengolahan daging ayam di daerah Jalan Magelang.
Dulu di daerah Godean gitu. Bahkan banyak warung ayam cepat saji. Saya tidak akan menyebutkan mereknya. Baik yang warnanya merah, hijau, kuning, biru. Kan banyak tuh itu. Nah dalam industri halal itu cara menyembelihnya aja diatur gitu loh. Bahwa penyembelihan tidak boleh satu disetrum misalnya. Yang kedua tidak boleh cuman mohon maaf ditusuk lehernya. Ayo pelaku-pelaku ini segeralah taubat. Kan cuman ditusuk nyembelihnya. Itu tidak boleh. Ditusuk itu menyakiti. Nah dalam industri yang skala besar menyembelih dengan mengalirkan darahnya itu repot. Dalam industri skala besar loh. Sehingga orang cenderung mempermudah. Ayam di kandang dicantolin, disetrum, masuk air panas, masuk perontok bulu, masuk pemotongan untuk menjadi beberapa bagian. Itu industri yang terjadi hari ini. Itu loh. Sehingga untuk standar halal itu tidak mudah. Dan itu merepotkan bagi orang-orang industri. Kalau itu ditertibkan Pak, insya Allah loh ya, berkah hidup kita. Tapi banyak industri-industri tadi gulung tikar. Dan di antara kita adalah pekerjanya persoalannya gitu loh. Paling tidak ya kita hati-hati. Itu kenapa kemudian Islam ini menjadi sangat istimewa. Gitu loh. Dan orang cenderung tidak menyukai karena aturan yang sangat ketat. Di sini ada tongseng kambing balap. Yang paling banyak di Solo ternyata. Solo, Sukoharjo, Solo, Sukoharjo, Wonogiri. Itu tongseng kambing balap banyak. Nggih, ngertos nggih? Ngertos nggih Bu nggih? Tongseng kambing balap. Emang ono wedhus lomba balap? Enggak ada. Itu maksudnya sengsu. Ya enggak ada, emang ada wedhus lomba balap? Enggak ada, yang ada wedhus adu kepala kambing itu. Kambing Garut itu adu kepala. Enggak ada wedhus balap itu. Itu bahasa kias untuk menghaluskan sengsu. Enggak usah disebut. Ndak bakule teko karena kepenak. Misalnya itu ditertibkan, maka industri-industri itu berhenti gitu loh. Bahkan ada yang marah-marah, agama kok ngatur sampai makan apa yang saya makan itu ya terserah saya gitu. Loh iya, terserah jenengan. Tetapi karena kita menganut salah satu agama di mana agama itu punya konsep, gitu loh. Dan konsep itu diatur secara tekstual, secara teks oleh Al-Quran, gitu loh, sumber langsung dan hadis, gitu loh. Kalau khilafiyah aja mungkin masih berbeda pendapat, misalnya tekek, ada yang masih suka makan tekek, alasannya obat gudik, gatel, atau itu biawak, alasannya boleh dop itu, atau makan daging monyet yang kalau dimakan panas di tubuh, atau itu obat kejantanan itu loh. Di Jakarta banyak di Pasar Rebo. Enggak tahu di sini di mana. Ular kobra itu loh. Diambil darahnya. Pernah tahu? Nah itu saya enggak tahu di Jogja di mana. Semarang saya tahu. Kalau di Jogja enggak ngerti. Terus itu, mohon maaf. Yang darah dibekukan itu apa namanya? Saren. Loh, Islam mengatur sedemikian rupa. Padahal itu banyak bakteri, gitu loh. Bakteri yang berbahaya, bakteri. Dan selain menjijikkan juga, tikus itu. Kalau kita lihat di YouTube ada pasar ekstrim di Tomohon di Sulawesi. Itu tikus saja dimakan. Tapi tikus pohon, bukan tikus got. Itu Islam. Islam ini sangat kompleks. Bahkan saking kompleksnya kadang saya menganggap Islam itu kok rada serakah ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi Islam itu menginspirasi. Misalnya ada ekonomi Islam, ya kan? Ada bangunan Islami. Sampai pengembang-pengembang perumahan ini loh bikin perumahan Islami. Coba agama lain misalnya, nggak ada.
perumahan apa gitu, agama apa itu nggak ada toh. Ekonomi Hindui nggak ada juga. Ada kan ekonomi Islam itu. Saking kompleksnya gitu. Tetapi bukan kemudian dianggap itu ruwet, ribet, enggak. Tetapi bahwa Islam itu menginspirasi dengan prinsip-prinsip amanah, jujur, kemudian transparan, kemudian sidik, bisa dipercaya, gitu, tabligh, menyampaikan, dan seterusnya. Itu bagaimana orang berusaha sedekat mungkin dengan Islam. Jadi ojo dipaido ya. Jadi termasuk bagian daripada Islamophobia itu adalah alergi mendengar istilah-istilah Islam. Serius ini. Alergi mendengar istilah-istilah Islam. Misal hukum perda syariat yang terjadi di Aceh misalnya. Atau khilafah Islamiyah. Wah itu HTI, itu garis keras. Nah cara usaha untuk membenci dan tidak menyukai itu adalah bagian daripada Islamophobia sebenarnya. Kalau misalnya kita tidak sesuai dengan perda syariah, hukum-hukum syariah, jangan istilahnya yang tidak kita suka, tapi ilmunya yang kita pahami. Wah kalau di Indonesia ini menerapkan syariat Islam, kacau no, dipotong tangan, kan begitu. Wah ini kalau ngintip perempuan, wah bisa diculek no matanya. Gitu. Pikirannya kan ke sana. Sebenarnya bukan begitu cara berpikirnya. Gitu loh. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya undang-undang di Indonesia ini sudah sangat Islami belum? Ini undang-undang di Indonesia ini sudah undang-undang Islam belum? Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang di Aceh yang menerapkan wilayatul hisbah, itu sudah undang-undang Islam belum? Atau enggak tahu? Dah, saya beri perumpamaan. Jenengan kalau nikah itu daftarnya ke kantor polisi atau ke KUA? KUA, kecuali digerebek ke kantor polisi. Udah jelas ya KUA toh? Setelah di KUA nanti kan diakadkan. Yang ngakadkan Pak Naib atau Pak Satpam? Pak Naib. Dikasih buku nikah apa buku tagihan utang? Nikah. Dicatat toh? Islam mensyaratkan itu tidak? Mensyaratkan. Berarti sudah Islami tidak? Islami. Jenengan haji ke Mekah tentu saja, bukan ke Parangkusumo. Toh. Jenengan haji ke Mekah. Daftarnya diurus oleh negara tidak? Diurus. Kemarin diumumkan berapa? 90 sekian juta, bayarnya 50-an. Atau 30? 40-an. Itu diurus oleh negara tidak? Diurus. Jenengan berangkat sendiri bisa enggak? Enggak bisa. Ngebak-ngebaki tempat jenengan di sana. Dibuang, enggak dapat kuota, ngeyel berangkat. Naik sepeda lagi. Gitu. Enggak bisa. Sudah sangat Islami tidak? Sudah sangat Islam. Loh iya. Soal kemudian digilir karena antri. Semua umat Islam Indonesia pengen haji. Kalau semua berangkat ya orang Malaysia enggak dapat kuota no. Kan begitu toh. Itu sudah sangat Islami. Begitu loh. Jadi cara berpikirnya diubah. Bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini sudah sangat Islami. Jadi kalau ada yang mau mendengungkan ide tentang negara Islam. Oh iya saya setuju negara Islam. Gitu loh. Negara yang berazaskan Islam. Lah yang sekarang ini sudah sangat Islami. Gitu loh. Bahwa kemudian ada hal-hal tertentu yang menurut sebagian orang belum Islami, ya dirembuk lagi di gedung DPR. Makanya besok kalau milih DPR yang serius. Oh, saya tidak kampanye loh, dosa kampanye itu. Itu loh ya, jadi kayak gitu. Ya begitu. Ini sudah sangat Islami sebenarnya, karena diurus oleh negara. Kita pengajian loh, nggak ada yang marah itu. Gak ada yang gerbek juga. Gitu loh. Itu yang pertama Islam. Islam ini istimewa. Rugi sekali orang yang kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Menurut saya rugi. Wah saya selama ini sholat 20 tahun, 30 tahun tapi gak ada rasanya Ustadz.
Saya ikut sebelah meditasi 15 menit aja udah, wah rasanya luar biasa. Kemarin-kemarin tak sampaikan itu. Maka perlu dibedakan antara ritus, spiritualitas, dan religiusitas. Kira rada berat. Wong kampus iki. Ritus, ritual, spiritual, dan religiusitas. Jenengan hadir tiap malam Sabtu ke sini namanya ritual, ritus. Kadang ritus itu bisa menggetarkan hati kita, namanya spiritual. Gitu. Tetapi acap kali ritus itu tidak bernilai atau hanya sifatnya hambar, gak ada rasanya. Gitu. Ritus. Tapi ada kalanya tiba-tiba tanpa ada ritus orang spiritualnya tergugah. Misalnya jenengan membaca berita ada orang meninggal sambil sujud di Gresik. Terus jenengan tiba-tiba, ya Allah, andaikan aku mati dengan sujud itu gimana ya catatan utangku ya? Anakku masih SD. Tiba-tiba tersentuh, langsung berangkat ke masjid sholat jamaah. Nah itu namanya spiritualitasnya tergugah. Itu. Yang ketiga religiusitas, yaitu suatu aktivitas yang didorong oleh rasa keagamaan. Jadi berangkatnya dari agama. Lah Islam punya ritus, punya spiritual. Ritusnya 5 kali sehari sholat, spiritualnya dituntut untuk dzikir, dalam sholat juga dzikir. Maka level dzikir yang paling tinggi itu bukan meditasi. Atau level meditasi paling tinggi itu bukan yoga. Tapi apa? Sholat. Allahu Akbar. Aku niat menghadap Allah. Usolli fardhu subhi rakaataini. Allahu Akbar. Karena Allah. Fokus dengan dimulai memuji Gusti Allah. Kalau di beberapa aliran kepercayaan, ya Allah Gusti, kula ngadhep dumateng panjenengan ingkang murba wasesa ingkang nguasani langit lan bumi. Kula ngadhep dhateng panjenengan ingkang nguasani urip kula mati kula. Muga-muga kula angsal bekah. Orang nganggo Allahu Akbar. Jenengan begitu juga bisa. Allahu Akbar. Sudah diniatkan. Itu meditasi tingkat tinggi, ngantuk jatuh. Ya toh? Berdiri ketiduran jatuh. Gerak-gerak batal. Kan harus tenang. Sudah tenang, pikirannya dzikir. Kunci yang tadi lupa ingat. Loh itu meditasi level tinggi. Loh tetap. Jadi kalau jenengan kehilangan sesuatu lupa-lupa, naruhnya sholat. Oh iya istriku ketinggalan nang Malioboro ya. Lah parah kalau itu. Pak Simo dulu. Loh iya bojoku lak kari ya. Islam istimewa. Yang kedua wal Qur'anul Qur'an. Qur'an itu mukjizat yang sifatnya permanen sampai kiamat. Sebelum Islam itu mukjizat itu sifatnya material. Material itu apa? Langsung ada. Maka dalam Al-Quran itu dalam tentang kisah manna wassalwa. Manna wassalwa itu semacam hidangan kayak gini. Tapi tidak bisa dimakan. Kalau makan saya nggak ngaji nanti. Cuman nggak tahu ini maksudnya apa. Ini ditampilkan itu suruh ngelihat atau endorse gitu ya. Tak pikir-pikir. Soalnya saya makan pasti nggak jadi ngaji. Maksudnya masuk makan sambil ngaji kan saru. Jadi kisah tentang manna wassalwa dalam Al-Quran itu kira-kira ceritanya begini. Umatnya Nabi Musa keluar dari Mesir, selamat dari kejaran Fir'aun. Terjebak di gurun namanya gurun Tih 40 hari. Ada yang bilang 40 tahun. Di dalam padang pasir itu mereka kelaparan. Terus mereka nuntut Nabi Musa agar Tuhannya mendatangkan makanan. Ini wong kurang ajar. Khas wong Israel. Loh iya, sifatnya material. Musa, Tuhanmu benar. Coba datangkan makanan. Akhirnya datang jatuh dari langit namanya manna wassalwa. Itu semacam hidangan burung bakar. Nengkene ya puyuh bakar lah. Itu material. Nah kalau sifatnya material, maka akan lenyap dalam perkembangan zaman. Maka Al-Quran adalah mukjizat yang tidak pernah lenyap sepanjang zaman.
Dan kalau diuji validitas Al-Quran dari 14 abad yang lalu sampai hari ini masih konsisten. Kalau terjadi perbedaan 1-2 namanya varian kiroah, bacaan. Berbeda dengan yang lain. Dan ini sifatnya mujizat. Contoh, saya contohkan. Dalam Al-Quran itu semacam informasi ilmiah yang membedakan dengan buku-buku kuliah adalah bahwa dalam Al-Quran itu selalu ditekankan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, dan kami hidupkan kamu setelah mati, sebagaimana kami hidupkan tanaman yang mulanya musim kering kemudian musim hujan tumbuh. Kalimatnya kami itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di buku IPA nggak ada kalimat Allah menumbuhkan tumbuhan ketika musim hujan, nggak ada. Yang membedakan itu, gitu. Bahkan dalam kerasnya dunia ini baru saya tafsir Isyari. Kalau dalam Al-Quran baina farsi wadamin labanan, dalam ilmu pengetahuan itu susu, kalau Quran, dan kami jadikan susu dari sapi itu berada di tengah-tengah antara farsin. Farsin itu kotorannya, damin itu darahnya. Di antara darah dan kotoran itu muncul namanya susu. Kholison, murni. Itu kalau dalam ilmu IPA yang ada hanya reproduksi binatang, tidak ada Gusti Allahnya, gitu loh. Tapi kalau Quran, dan kami menjadikan, kami menciptakan, selalu ada Gusti Allah. Itu yang membedakan antara Al-Quran dengan buku-buku yang lain. Ini soal keimanan. Artinya apa? Dalam kerasnya dunia ini, dalam kotornya dunia ini, dan kita menghadapinya berdarah-darah, harus ada orang yang murni, harus ada orang yang baik. Itu loh. Itu maksudnya begitu. Nah, itu membedakan itu Al-Quran. Maka digali maknanya seberapapun Al-Quran gak akan habis. Persoalannya kan kita jarang baca. Quran aja punya 1 di rumah, jarang dibuka. Alasannya sayang, ini kenang-kenangan pas akad nikah. Ayo, bahkan dipajang. Aduh, ini ada yang masih muda, yang belum nikah ada. Yang belum nikah secara fikih sebaiknya tidak menggunakan Al-Quran sebagai mahar. Tidak bagus. Serius. Secara fikih nggak bagus, makruh. Sebab dalam fikih disampaikan bahwa akad nikah itu semacam akad transaksional, jual beli, tahlilul haram, yang haram jadi halal. Hubungan suami istri itu kalau belum nikah kan haram, kalau udah nikah kan halal. Disimbolkan dengan penyerahan harta untuk menghalalkan. Lah maksud dijoli Quran. Bisa paham maksudnya? Kalau seperangkat alat sholat dikecualikan Quran ya. Kan Quran bukan alat sholat. Sajadah dan mukena seharga 7M. Mukenanya udah lusuh. Quran. Ini mujizat yang terus relevan. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad ini penting? Tentu saja karena penyampai risalah. Bahkan dalam banyak catatan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memperhatikan, orang yang menghina Allah dengan menghina Nabi Muhammad, kira-kira lebih ramai orang yang menghina Nabi Muhammad apa menghina Allah? Nabi Muhammad. Jadi kan update status, wis. Twitter, Facebook, Instagram. Allah tidak adil dan tidak berkuasa sama sekali. Nyatanya aku bekerja setiap hari sepanjang siang sore malam tidak dapat rezeki. Katanya kalau bekerja pasti dapat rezeki. Yang hidup di bumi katanya uangnya dijamin, makannya dicukupi. Nyatanya aku nggak dicukupi. Penipu Allah itu. Paling biasa orang komentari, emang kamu goblok sih gitu. Kalau enggak ya Allah itu orang nggak tahu diri. Yang kemarin kan melaknat Allah toh. Sekarang Allah laknat saya kan gitu. Kan komentarnya cuma lucu-lucuan. Coba jenengan update status. Muhammad itu pembohong.
Gitu. Dan dia tidak nyata gitu misalnya itu. Wah, jenengan digerebek FPI. Langsung. Jadi penghinaan atas Nabi Muhammad itu acap kali lebih besar dampaknya daripada penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Serius. Jenengan gambar Kanjeng Nabi Muhammad itu. Wah, itu langsung difatwa asat sama MUI. Tapi jenengan gambar Gusti Allah kan enggak ada apa-apa. Paling dianggap orang gila gitu aja. Itu. Loh iya. Enggak percaya? Buktikan. Kalau kemarin miras saja dikasih merek Muhammad sama Maryam toh. Yang namanya Muhammad sama Maryam gratis miras gitu. Holwing Jogja langsung tutup. Itu terbesar se-Asia itu. Asia Tenggara. Itu kan tutup langsung kan. Jadi ada namanya Muhammad sama Maryam ulang tahun gratis miras itu. Wah, itu dihujat. Tapi kalau ada nama Allah gratis miras gak ada masalah. Lucu ya? Ya bukan lucu tapi piye ya? Ya kayak gitu. Saking terhormatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai orang itu gaya bikin bendera besar pemburu syafaat Kanjeng Nabi. Padahal pas acara sholawatan cuma gini-gini aja. Gitu. Kan lucu ya. Pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, berangkat sholawatan, gaya, ya biasa wae. Kegiatannya apa? Pas acara sholawatan, mendirikan umbul-umbul sama gendera 9 meter, kayak gitu udah bangga banget. Tapi ya apa-apa, tiwas nang omah ngeslot. Yang ketiga adalah yang keempat wala afiyah, afiyah itu selamat, itu kunci surga itu, nikmat itu. Keselamatan ini bagian daripada kenikmatan. Yang kelima adalah tertutupnya aib. Wong kita ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat, nggak baik-baik amat gitu loh. Kita itu sebenarnya nggak begitu ibadah, cuman ketutup aja gitu loh. Buruk kita itu ketutup. Maka doa diantaranya itu adalah apa itu? Apa saya lupa malah doanya. Jadi ketutupnya dosa kita ini bagian daripada nikmat. Jadi kita itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat. Kalau misalnya dosa kita itu kelihatan di batuk kita ini kan agak susah. Misalnya di sini ada sinyal antena. Kalau lewat habis nyuri misalnya, di sini ada tulisannya habis nyuri gitu kan. Nah, kita kan malu gitu loh. Misalnya ketemu seseorang salaman itu, gimana sehat-sehat, dari mana? Dari kantor, padahal tulisannya habis ngelinggis bank misalnya gitu. Ya itu kan ketutup itu bagian dari kenikmatan loh. Nah suatu ketika begini, apakah kemudian orang yang punya keistimewaan tahu diri seseorang itu menjadi istimewa? Saya jawab tidak. Misal gini, jenengan pernah tahu enggak ada seseorang yang tahu bahwa Anda baru saja nyuri gitu misalnya. Kan ono toh, apalagi di Jogja, negeri 1000 mitos itu. Sowan itu, salaman. Tahu aku. Kamu tadi kesini mau minta jimat toh? Loh, kok tahu ya? Oh iya, kelihatan dari wajahmu. Satu. Atau yang kedua datang. Yai, saya mohon maaf ini biar rezekinya lancar gimana? Gini loh Kang, sampean berhentilah minum ciu. Kaget. Loh kok jenengan tahu kalau saya baru minum ciu? Ampune. Atau memang betul-betul tahu itu loh maksud saya. Bisa meramal itu loh. Datang langsung dipukul sama anaknya. Misalnya saya punya anak, jenengan datang ke tempat saya langsung dipalu kepalanya. Terus langsung saya ngomong, kamu habis maksiat sih jadi dipukul sama anak saya, sosokan ya. Gitu. Sekalipun mungkin iya mungkin tidak itu. Malu dia tertunduk soalnya habis maling memang. Atau habis adu jago. Nah yang kayak gitu itu sekalipun benar tidak bagus. Dan tidak ada keistimewaan sama sekali orang yang bisa mengetahui masa depan. Tidak ada istimewa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ilmu. Jangan sampai jenengan itu terjebak, terkagum-kagum, fanatik sama seorang, sama tokoh, sama kiai, sama habaib, sama ustadz. Yang kira-kira punya keistimewaan itu. Itu secara syariat tidak diukur sebagai orang lebih. Biasa. Sebab syariat Islam hitungannya adalah ibadah. Bukan keajaiban kayak gitu loh. Ditanya jenengan kok jadi pengikutnya Ustadz
Zuhdi saya ya. Kok jadi pengikutnya Ustaz Zuhdi tiap malam Jumat ke sana mujahadah. Jan Ustaz Zuhdi iki mang duwe keistimewaan. Istimewaane apa? Cara Jawa nih, weruh sadurunge winarah. Wis. Dek niki ngerti nek aku ki nyenengi wong wedok tur kae ngono. Misale. Terus meneh ana wong teko ki njaluk solusi masalah ngono ki pas. Misale goleki anake ilang, disebut, "Kok nang Wonosobo, parani ketemu." Memang Gus Zuhdi ki duwe keistimewaan. Keistimewaan itu pengetahuan atas orang yang tidak tahu, orang lain yang tidak tahu, itu tidak menjadikan seseorang itu istimewa. Sama sekali tidak. Bisa dipahami? Bisa. Keistimewaan orang itu hanya terletak pada istiqomahnya ibadah. Titik. Betul. Jadi ada orang sholat di atas daun itu tidak istimewa. Orang bisa terbang nggak istimewa. Manuk luwih cepet. Bisa di dalam air 2 jam. Ikan selamanya. Sepanjang hayat. Gak ada istimewanya. Jadi jangan mudah-mudah ta'assub atau fanatik. Ngerti nggih? Ini ilmu. Hati-hati. Sekarang banyak orang terjebak. Di Facebook jenengan cari, di YouTube jenengan cari Ustadz A, Gus A. Sekarang yang rame kan Gus ya. Gus A itu kan. Gondrong. Rambutnya merah, gelangnya tasbih. Apa ini? Islam jadi remeh karena hal-hal itu. Kode. Islam menjadi remeh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kemudian mudah-mudah tertipu. Itu loh. Enggak, istimewa itu kalau orang istiqomah ibadah. Apalagi lihat di TV mudah gumun, heran. TV itu setting media loh. Yang bajunya lusut kayak saya enggak laku. Lu serius? Di make upi, yang enggak ganteng enggak masuk. Kalau jelek-jelek sekalian, kalau ganteng-ganteng sekalian. Itu kaidah TV. Oh iya no, lihat Tukul Arwana. Gantengnya seperti apa? Nanti jeloknya sekalian, laku. Kan begitu. Kan ini soal media. Gitu ya. Jadi ini soal contoh aja gitu. Jadi hati-hati, enggak ada yang istimewa. Lah kita ini karena tertutup aja dosa kita itu loh. Jadi itu kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah kenikmatan terbesar itu adalah tidak memerlukan bantuan orang lain. Ini tidak mudah. Karena kita masih tergantung pada dewa namanya BRI. Dan KUR. Gimana Bang? Ini tidak mudah. Tapi hidup ya kayak gitu. Yang punya utang ya disaur lah. Gak usah dipikir kerja terus, sedikit-sedikit dicicil, nanti lama-lama lunas. Itu siklus hidup. Yang susah itu, yang tidak bagus itu ndak punya dana cukup tapi terobsesi harus punya. Ini bahaya. Maka ini berat sekali buat Bapak Ibu sekalian yang anaknya mulai masuk SMP dan SMA. Apalagi kalau sudah ngomong, "Pak, montore saiki NMAX loh Pak, sing ngusum Pak." Soalnya konco-koncoku udah nggak ada yang grand. Astrea Grand maksudnya. Apalagi Harisma. Sohun juga nggak ada Pak, Sohun. Sohun kebo masih Sohun kebo duduk-duduknya asapnya banyak itu. Itu udah nggak ada loh Pak. Sekarang NMAX gitu. Mbok ya Bapak ini tahu diri. Bapaknya ditahu-tahu diri kan. Sekarang itu NMAX loh Pak. Lah berapa harganya, Nduk? Nggak mahal loh Pak. Berapa tuh NMAX? 340.000. Enggak, 34 juta, 3,4 juta. Bukan 34 juta Pak. Itu kalau KUR berapa kali Bu? Cicilan Bu. Langsung ke bank. Itu berat kalau dipaksakan. Maka mendidik anak itu berat sekali. Al-malu wal banuna zinatun fil hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan di dunia. Tetapi sekaligus innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anakmu, harta-hartamu sekaligus menjadi apa? Cobaan.
Loh, enggak mudah loh. Punya anak, punya kesadaran, Pak. Bapak kan nyari artone sudah sulitan. Saya kuliahnya, saya sekolahnya naik pit aja. Gitu. Sekalipun mereknya poliponik. Gitu. Bajakannya poligon. Sudah habis. 4 menit lagi. Itu tidak mudah, itu loh. Ya bismillah, semoga ya harta itu berapapun gak akan habis kok. Orang punya pit, pengennya motor. Sudah punya motor, pengennya mobil. Pengen mobil, pengennya nanti lama-lama pengen pesawat. Kan begitu. Wah tapi gak ada bandaranya, bikin. Kan begitu toh. Tinggal gusur aja tetangga. Loh itu manusiawi Pak, manusiawi dan itu normal. Yang tidak normal adalah kemudian itu dituruti terus menerus gitu loh. Itu enggak normal gitu loh. Tapi keinginan itu selalu muncul, pastilah. Pasti. Ya jenengan itu saya misalnya dengan alasan alah enggak usah mobil-mobilan, motor aja masih nyaman. Persoalannya di depan kita tidak ada segebok duit kan begitu toh. Kalau di depan kita segebok duit dan emas batangan, ya kita mikirnya beli mobil. Saya contohkan. Warga masyarakat yang ada di Kulon Progo atau di Purworejo yang terdampak pembangunan bendungan dan pembangunan bandara, gitu ya. Mulanya tidak punya mobil begitu. Tetapi ketika kemudian punya duit, dia goyah dan kemudian tertarik untuk beli mobil. Itu loh, karena punya duit. Itu loh, persoalannya kan begitu. Nah yang hebat itu duit di depan mata tapi masih santai. Yamaha 80 masih oke. Gitu. Itu duitnya buat daftar haji sama disimpan dulu lah. Bisa buat beli tanah nanti. Kan juragan tanah. Itu yang enggak mudah. Ya kalau mau perlu mobil ya sementara enggak keluar jauh ya pakai Avanza cukup. Nah sering keluar kota ya ganti Innova. Kalau keluarganya banyak ya Alphard. Ya namanya juga kebutuhan itu loh, tapi tidak harus. Tidak harus. Punya mobil bagus tidak berarti dia boros-boros. Tidak punya mobil bagus belum tentu dia hemat. Kan ukurannya kemampuan dan keinginan. Selama mobil Innova perlu ya beli gitu loh, enggak apa-apa. Memang perlu. Lah sekolahnya, kampusnya jaraknya 2 kilo. Kerjanya di dalam kota. Anaknya masing-masing pakai mobil. Ya itu happy gitu loh. Kan begitu. Kecuali keluar kota terus ya harus beli mobil yang bagus. Gitu loh. Agar orang-orang Islam tidak terkenal ngenes dan melas. Itu penting. Jadi jenengan kalau ke masjid itu khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu. Kalau masuk masjid pakai pakaian yang bagus kata Quran. Jadi wangi. Allah kasturi sebelahku. Wah malaikat subuh sebelahku. Kan gitu toh. Allah wah kalah ya Allah. Apalagi kalau duhur ya. Itu sudah ditolong sama pewangi ruangan padahal. Cerot itu. Isi astagfirullah. Ya jangan begitu. Itu kalau dalam Quran disindir. Aradiluna badiyar ra'i. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi nyindir. Orang Islam itu loh aradil. Aradil itu rendahan. Badian itu desa. Badian ra'i pikirannya kuno. Ya itu orang Yahudi nyindir orang Islam. Jadi kita kalau ke masjid jangan kalah ketika pergi berangkat kondangan. Diwalik-walik tau? Kalau kondangan wanginya bukan main. Katanya untuk gengsi. Lah berangkat sholat. Katanya wah ini suul adab. Mau nyembah Allah kok wanginya bukan main. Justru itu yang penting. Gitu loh. Bahwa Islam itu diisi-isi orang terhormat. Itu penting gitu loh. Kecuali duwe ini ya kui jangan dipaksakan. Sarungnya punyanya gajah duduk. Pengennya BHS. S-nya hilang. Dipaksa itu. Pengennya yang Atlas Premium. Padahal punyanya Atlas Pertamax. Ya udah enggak usah dipaksa. Yang ngepir itu. Pun saya kira itu. Ngoten nggih.
Maka terakhir sudah seharusnya kita ini dalam hidup tidak melupakan satu doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Masih ingat nggih? Itu doa pas TPA. Kalau jenengan masih ingat alhamdulillah. Jadi setelah sholat jangan lupa doa itu Rabbi zidni ilma kalau bisnis raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ngoten nggih. Itu dipraktekno. Ngaji itu yang penting berubah, ngilmune sithik-sithik tambah, dikit-dikit tambah, dikit-dikit tambah, gitu ya. Jangan ngaji nggak ada bedanya sama nggak ngaji, atau ngaji ya minimal sekali. Ini majelis taklim, bukan majelis kohwah, gitu. Bukan majelis kopi, tapi majelis tahlil. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu buat kita yang hadir, dan semoga Allah memberikan keberkahan kita mengaji pada malam hari ini. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.